Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-7 mata kuliah Green Technology. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Eco Efficiency Analysis. Nah, jadi materi hari ini masih sangat terkait dengan LCA dan juga LCC yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jika mendengar kata Eco Efficiency Analysis atau analisis ekoefisiensi ya, jika dalam bahasa Indonesia, maka sebenarnya dia merujuk kepada dua kata gitu. Eco ini merujuk pada ekosistem, dan yang kemudian efisiensi ini terkait dengan penggunaan sumber daya pada perusahaan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengukur efisiensi pemakaian sumber daya adalah dengan biaya. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ketika melakukan proses produksi? Nah, kita bisa melihat efisiensinya di situ. Dan kemudian ekosistem di sini. Nah, ekosistem di sini tentu saja berkaitan dengan aspek lingkungan dari sebuah perusahaan. Nah, jadi kalau kita jadikan satu nih ya, Eco-Efficiency Analysis, jadi maksudnya adalah analisis terhadap aspek lingkungan dan juga aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi gampangannya, seberapa efisiensi perusahaan itu menggunakan sumber daya yang mereka punya gitu. Nah, ini adalah definisi-definisi dari Eco-Efficiency Analysis. Nah, ini sebenarnya dia juga bisa kita sebut sebuah strategi ya. Nah, strategi yang menggabungkan antara konsep efisiensi ekonomi dan konsep efisiensi ekologi gitu ya. Kemudian strategi untuk menghasilkan produk dengan kinerja yang lebih baik, menggunakan lebih sedikit energi dan juga sumber daya alam. Eco-efficiency analysis juga bisa diartikan sebagai strategi bisnis yang memiliki nilai lebih karena mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi jumlah limbah, dan juga mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi, kembali lagi tadi ya, seberapa efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan sumber daya alamnya atau sumber daya yang mereka punya gitu. Nah, tahapan dari eco-efficiency analysis ini ada 4. Yang pertama adalah kita menghitung net present value. Kemudian yang kedua, kita menghitung eco-efficiency index atau EEI. Kemudian kita menghitung eco cost value ratio. Ini yang ketiga, dan kemudian yang terakhir ya, ini yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan acuan, yaitu Eco Efficiency Ratio Rate. Ini yang keempat ya, langkah yang terakhir. Nah, pertama-tama kita menghitung net present value. Nah, ini pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah ini. Ini sudah berkali-kali ya kita pelajari di Ecotech dan juga di materi ketika life cycle cost. Nah, life cycle cost kita juga belajar net present value. Jadi kita ekuivalensikan antara pengeluaran dengan penerimaan sehingga kita mendapatkan pendapatan bersih gitu ya, net present value, pendapatan bersih pada kondisi present, kondisi tahun sekarang atau tahun yang ke-0 gitu. Nah, setelah kita menghitung net present value ya, setelah kita menghitung semua biaya investasi, biaya produksi, kemudian pendapatan yang kita peroleh, akhirnya kita dapat angka atau jumlah atau nominal net present value. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung Eco Efficiency Index. Nah, Eco Efficiency Index ini digunakan untuk menilai kelayakan suatu produk. Apakah produk tersebut efisien secara ekonomi, yang artinya dia itu menguntungkan, dan juga apakah dia efisien secara ekologis, yang artinya dia berkelanjutan gitu ya. Cara menghitung EEI adalah NPV dibagi dengan Eco Cost. Nah, apa Eco Cost ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, jika EEI-nya lebih besar atau sama dengan 1, nah berarti
produk atau sistem produksi ini dia menguntungkan dan berkelanjutan. Tapi jika EEI-nya bernilai 0 sampai dengan 1, nah artinya dia menguntungkan tapi tidak berkelanjutan. Kemudian apabila EEI-nya kurang dari 1, berarti dia tidak menguntungkan dan tidak berkelanjutan. Nah, kita tadi ada istilah tentang eco-cost value ya. Nah, ini mungkin hal yang cukup baru nih yang belum pernah kita pelajari di mata kuliah yang lain kayaknya ya. Jadi eco-cost value ini adalah ukuran untuk menyatakan jumlah beban lingkungan suatu produk atas dasar pencegahan beban tersebut. Nah, jadi kayak berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan penipisan material di bumi yang sejalan dengan daya dukung bumi kita. Nah, kita coba lihat ilustrasi ini ya, teman-teman ya. Jadi misalkan kita ingin mencegah emisi 1000 kg CO2, maka kita harus berinvestasi sebesar 116 euro melalui instalasi kincir angin lepas pantai dan juga sistem pengurangan CO2 lainnya dengan harga tersebut ataupun yang lebih murah. Nah, jika hal ini kita lakukan dan semua kemungkinan tindakan pencegahan yang lebih murah juga dilakukan, maka total emisi CO2 dunia akan berkurang 70% dibandingkan emisi tahun 2008. Akibatnya pemanasan global akan stabil. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa eco-cost ya untuk menanggulangi masalah emisi sebesar 1000 kg CO2 yang dibutuhkan adalah sebesar 116 euro. Jadi mudahnya adalah berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk menanggulangi pencemaran yang kita hasilkan dari proses produksi kita atau dari perusahaan kita, berapa biayanya gitu. Berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk merecovery kondisi tersebut gitu. Nah, eco-cost sendiri itu ada ada banyak jenisnya ya teman-teman. Ada eco-cost emission, eco-cost resource scarcity, kemudian eco-cost energy, eco-cost land use, dan social eco-cost. Nah, di materi ini kita belajar 3 aja nih ya. Jadi emission, resource scarcity atau kelangkaan sumber daya, kemudian energy. Nah, kalau kita ngomongin emission ya, eco-cost emission, nah itu berarti semua emisi yang kita hasilkan selama siklus hidup produk tersebut. Nah, ini kan teman-teman, ini kan gambar dari siklus hidup sebuah produk ya. Dimulai dari material processing, kemudian production, penggunaan, ada maintenance, dan kemudian mungkin di end of life-nya dia di recycling gitu ya. Nah, semua proses ini kan pasti mengeluarkan emisi ke udara dan juga emisi ke air dan tanah. Nah, eco-cost emission inilah nanti dia menghitung berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi emisi-emisi yang kita hasilkan ini gitu. Nah, kalau kita gambarkan ya, ada threshold value-nya gitu. Kalau dalam konsentrasi tertentu ya, dia yang awalnya masih statusnya healthy, nah jika sudah melebihi threshold tertentu maka dia bisa menjadi toxic ya, atau tingkat damage-nya, tingkat risk-nya itu dia bisa meningkat. Nah, jika sudah melebihi threshold value dari emisi tersebut. Nah, konsentrasinya dia makin besar, otomatis dia akan semakin merusak, semakin toksik ya, semakin beracun gitu. Nah, kita lanjut ke eco-cost resource scarcity. Nah, kalau kita ngomongin kelangkaan sumber daya, nah ya langkah yang paling sering dilakukan adalah kita itu melakukan daur ulang ya. Apapun itu teman-teman, air, material ya terutama. Kita biasanya langkah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya yang kita lakukan adalah recycling. Nah, jadi biasanya eco-cost value dari resource scarcity ini adalah berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mendaur ulang ya air atau material tersebut. Nah, gitu.
Kemudian kalau eco cost energi, nah ini berkaitan dengan penggunaan energi bahan bakar fosil dan energi nuklir. Wah, pokoknya energi yang tidak sustainable ya teman-teman ya, yang dia itu selain mengeksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan juga dampaknya jika dilakukan terus-menerus, maka semakin lama maka penggunaan energi ini sangat tidak ramah lingkungan. Nah, jadi sini yang paling dampaknya yang paling terbesar adalah energi berbahan bakar fosil dan juga energi nuklir gitu. Kalau energi angin, kemudian energi matahari, nah di sini dia tidak termasuk ya ke dalam eco cost energi. Nah, ini adalah eco cost value ya, teman-teman. Jadi eco cost value ini nilainya tuh sudah terstandar gitu ya, sudah ada standarisasinya. Jadi misalkan kita lihat contoh yang jenis eco cost emission ya, eco cost untuk mengurangi emisi yang kita hasilkan. Nah, di sini tiap jenis eco cost ini nanti ada banyak sekali kategorinya. Nah, misalkan kita lihat kategorinya adalah global warming. Nah, ada global warming. Nah, di sini ada eco cost standarnya dia sebesar 0,116 euro. Unitnya adalah kilogram CO2 ekuivalen. Jadi maksudnya setiap ada emisi sebesar 1 kilogram CO2, maka kita itu perlu mau mengeluarkan uang sebesar 0,116 euro ini. Nah, kemudian nanti dengan melakukan LCA, nah jadi nilai dampak ini bisa kita peroleh dari LCA ya teman-teman, dari LCA, dari software Gabi. Nah, nanti di sini ada nilai dampaknya dari sistem produksi yang kita teliti. Nah, misalkan dia nilainya itu 20 misalkan ya. Nah, berarti total eco cost yang harus kita keluarkan gitu adalah 20 dikalikan 0,116 ini. Nah, itulah eco cost untuk kategori dampak global warming saja. Nah, begitu juga seterusnya dengan kategori dampak yang lain ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan total eco cost secara keseluruhan dari semua kategori dampak. Nah, total eco cost keseluruhan inilah nanti yang digunakan untuk menghitung EEI tadi ya. EEI tadi kan net present value dibagi dengan total cost. Nah, maka itulah nanti akan menjadi nilai EEI kita. Apakah EEI-nya lebih besar sama dengan 1 atau EEI antara 0 sampai 1 atau EEI kurang dari 1. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang eco cost ini sudah terstandar ya. Kita mengambil sumbernya dari ecocostvalue.com. Nah, dia adalah bagian yang sudah memang meneliti bagian tentang eco cost gitu. Nah, kemudian dua langkah yang terakhir setelah kita mendapatkan nilai EEI, terakhir kita adalah menghitung eco cost value ratio. Nah, apa dia maksudnya? Jadi kita membandingkan antara aspek ekologi atau aspek lingkungan dengan aspek ekonomi. Ini akan menjadi indikator. Nah, semakin kecil nilai IVR suatu produk, berarti produk tersebut semakin layak untuk diproduksi. Nah, jadi karena perbandingan antara aspek ekologi dengan aspek ekonomi ya, maka total eco cost yang sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya, kemudian kita bagi dengan net present value. Ini akan menjadi nilai EVR. Nah, kemudian langkah terakhir nih teman-teman, ini yang akan menjadi acuan apakah sistem produksi atau produk yang kita buat itu sudah ekoefisien. Nah, sudah efisien belum sih dari aspek lingkungan dan aspek ekonominya gitu ya. Nah, jadi kita harus menghitung ERR. Nah, ERR adalah Eco Cost Efficiency Ratio Rate. Jadi dia merupakan hasil akhir perhitungan dari analisis ekoefisiensi. Nah, biasanya yang dilihat itu ya ininya ya teman-teman ya. Jadi semakin kecil nilai EER, berarti sistem atau produk tersebut semakin memerlukan perbaikan atau improvement dari aspek lingkungan dan efisiensi sumber dayanya. Jadi misalkan dia EER-nya cuma 40% gitu ya nanti ya. Nah, berarti
sistem produksi atau produk tersebut itu sangat memerlukan perbaikan karena dia efisiensinya itu ternyata masih 40% ya, masih perlu improvement supaya dia mencapai 80% mungkin ya, atau 90% gitu. Nah, cara menghitung ERR adalah net value ya, net present value dikurangi dengan total eco cost yang sudah kita cari tadi dibagi dengan net present value dikalikan 100 ya, supaya dia menjadi presentase. Ataupun juga bisa EER dicari dengan cara 1 min EVR ini kemudian dikalikan dengan 100. Nah, nanti akan kita dapatkan berapa hasil eco cost efficiency ratio rate. Nah, yang akan kita jadikan justifikasi apakah sistem produksi kita ini sudah efisien dari segi ekonomi maupun dari segi sumber dayanya. Nah, kita akan melihatnya dari angka ERR ini. Baiklah, sekian presentasi video dari materi eco efficiency analysis. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan konsep ya atau garis besarnya. Jadi dari LCA kemudian LCC dan kemudian nanti kita bisa membuat analisis eco efisiensi. Kita bisa mengevaluasi apakah sistem produksi itu sudah efisien atau belum, apakah sistem produksi itu perlu improvement. Nah, ini semuanya bisa kita lakukan setelah kita melakukan analisis eco efisiensi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.